Kenapa UGM ikut terlibat? Pertanyaan ini yang sejak awal mengganggu kepala saya sejak kasus dugaan ijazah palsu mantan presiden kita Bapak Jokowi ini bergulir. Yang ingin saya soroti di sini adalah bukan soal apakah ijazahnya asli atau palsu, tetapi sebagai alumni UGM, ini ijazah saya, sebagai alumni UGM, saya kebetulan angkatan 75 kalau tidak salah, sampai lupa angkatannya, angkatan 75 di program Magister Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, masuk 2016, tak lulus 2018, kampusnya di Kaliurang, saya ingat persis. Jadi video ini saya buat sebagai bentuk keprihatinan kenapa sampai UGM sebagai institusi pendidikan yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, yang seharusnya mendukung upaya-upaya penelitian ilmiah, tetapi justru terlibat di dalam kisruh mengenai dugaan ijazah ini. Apalagi kemarin kita saksikan di banyak sekali berseliweran di media, bagaimana UGM kemudian tidak mampu mempertanggungjawabkan positioningnya secara clear di hadapan sidang Majelis Komisi Informasi Pusat. Suatu hal yang sangat disesalkan di sini Bapak Ibu, terutama bagaimana kemudian UGM yang sebagai institusi pendidikan, sekali lagi, yang menjadi tumpuan harapan, menjadi benteng terkuat dalam menjaga nilai-nilai kejujuran, menjadi institusi pendidikan yang seharusnya mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan penelitian ilmiah, tetapi justru hari-hari ini kita saksikan terlibat di dalam pusaran kasus yang sebenarnya sangat sepele. Soal bagaimana ikut mendukung atau memposisikan diri sebagai pihak yang netral jika memang ijazah tersebut adalah asli adanya, atau dengan kata lain Bapak Jokowi memang benar-benar alumni Fakultas Kehutanan UGM sebagaimana yang selama ini kita dengar. Saya menghimbau dalam posisi sebagai alumni, sebagai bentuk keprihatinan dan sebagai bentuk dukungan moral kepada Universitas Gadjah Mada yang tercinta, sekiranya ada Bapak Ibu yang mendengarkan atau memperoleh pesan ini, mohon sebagai bentuk kepedulian sekali lagi, bersikaplah sebagaimana institusi pendidikan seharusnya bersikap. Jangan sampai ikut-ikutan memperkeruh suasana dengan memposisikan diri tidak netral karena berbagai faktor atau karena berbagai variabel tertentu yang justru semakin memperburuk citra Universitas Gadjah Mada sebagai institusi pendidikan yang terhormat. Yang kedua, jika memang ternyata ada fakta-fakta yang disembunyikan oleh Universitas Gadjah Mada sebagai institusi pendidikan, sekali lagi sebagai institusi pendidikan yang terhormat, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, sebaiknya mohon bisa bersikap dewasa, mohon bisa bersikap objektif, dan tidak malah ikut-ikutan menjadi bagian dari pusaran kasus yang sebenarnya sangat sepele. Soal asli atau tidaknya ijazah, soal benar atau tidaknya informasi yang selama ini kita dengar. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya di channel YouTube ini. Nah teman-teman, seperti biasa saya akan membaca komentar dari netizen setentang dengan cuplikan video yang telah teman-teman tonton sebelumnya. Nah di sini Yani mengatakan, hukum Indonesia lemah tajam ke bawah, tumpukan ke atas. Bagaimana mau rakyatmu mau percaya pemerintah kalau begini? Nah, penjarakan KPU sudah jelas. Jokowi tidak punya ijazah penjarakan. Gara-gara ijazah satu orang menyebabkan keterlibatan banyak orang yang jadi ikut dosa besar parah. Samsul Bahri mengatakan, sebenarnya bukan UGM-nya yang salah, tapi rektor dan seluruh jajarannya yang dipilih secara acak-acak kaduk atau politik busuk. Nah, sehingga orang yang menguasai UGM selama Jokowi berkuasa adalah penguasa atau rektor hasil politik busuk. Kita lanjut lagi dari komentar yang lain. Benar, UGM sampai hari ini kurang mencerahkan, tidak clear, menjelaskan secara ilmiah. Sayang sekali sebagai lembaga ilmiah, akhirnya jadi banyak cemooh. UGM nilai E, wajib mengulang dan memperbaiki. Nah, Herman Syarif Siregar mengatakan,
Dari fakta ulah Polri, UGM, KPU, ANRI, dan termul-termulnya terkait ijazah Presiden Jokowi ke-7 menandakan ijazah Jokowi adalah palsu. Nah, PJTGS mengatakan tangkap KPU dan Rektor UGM Bu Ova, penjarakan atau tolong Pak Polisi. Siapa yang jujur semoga selamat, yang tidak jujur semoga cepat sadar. Kalau tidak sadar, semoga dapat balasan secepatnya. Nah, negeri Konoha beginilah, semoga Tuhan tunjukkan yang benar adalah benar, yang batil adalah batil, yang salah pasti kebuka, tinggal tunggu waktu saja. Nah, semoga semua alumni mendukung kejujuran agar mendorong rektorat bersikap jujur dan tidak menggunakan argumen yang menggugat harus membuktikan. Nah, gara-gara segelintir oknum, nama UGM jadi rusak. Nah, ayo para mahasiswa atau alumni asli UGM, ayo bergerak, bongkar kebusukan oknum yang merusak atas nama UGM. Kita lanjut lagi dari komentar Kasmir Mur. Dia mengatakan, sepertinya UGM dikuasai oleh pakar-pakar hukum pembenaran demi kepentingan junjungannya. Nah, sudah jelas kita semua jadi ikut orang bodoh dari pembodohan yang nyata dan dibiarkan keseluruhan dan pembodohan tersebut. Nah, mari kita adili Jokowi dan Luhut kebijakannya. Banyak merugikan negara. Kenapa KPK dan polisi takut menyelidikinya? KPK dan polisi segera direformasi. Kita lanjut lagi dari komentar saudara kita yang lain. Banyaknya bencana alam ini mungkin akibat dari banyaknya kezoliman yang telah dilakukan oleh para elit kepada rakyatnya. Nah, karena rektornya sengaja dipilih oleh Presiden Jokowi agar mereka mau tutup mulut dan membungkam mahasiswanya, agar tidak vokal terhadap pemerintah. Nah, yang punya otak dan waras pasti tahu ijazahnya Jokowi itu palsu. Buka dan diuji hasil uji forensik ijazah Jokowi dan uji ijazah Jokowi oleh ahli yang jujur dan benar, tidak ada kepentingan dari para pihak secara profesional dengan kemampuan ahli yang dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, kita bangsa Indonesia sangat lemah sekali dalam bidang penegakan hukum, hanya sekedar menentukan ijazah saja tidak bisa. Nah, kan ada presiden, DPR, polisi, dan kejaksaan. Pihak UGM lah yang mempercunding dan mempersulit rakyat. Kebohongan mau jadikan kebenaran adalah orang yang paling stupid sedunia. Karena kebenaran hanya milik yang maha kuasa. Cepat atau lambat, kebenaran akan ada jalannya tersendiri. Nah, mengapa UGM terlibat? Karena ada yang terlibat, penyelesaiannya sebenarnya gampang. Yang mana Bapak Presiden harus melakukan langkah awal, yaitu memecat rektor UGM terlebih dahulu. Nah, mengapa UGM ikut terlibat? Untuk menjawab itu, harusnya tanya balik dan analisa jawabannya, yaitu apakah Ibu Ova Emilia apakah pernah menjerat kasus hukum baik dirinya atau keluarganya. Untuk menjawab itu, analisis sendiri. Nah, tugas utama ternak penjilat kotoran Jokowi untuk membenarkan tipu-tipu dan kebohongan Jokowi. Boleh dikata ternak ini bagian dari pengikut Dajjal. Nah, kita lanjut lagi dari komentar yang lain. Ada yang mengatakan, pengadilan bukan takut udah terima uang haram sekarung dari Jokowi, maka buta mata hati tuli telinga, karena suap ini gambaran hukum yang tidak berjalan dengan negeri ini. Sampai negara pun tergadaikan karena kasus serakah para pejabat negara Konoha, apalagi soal ijazah palsu disepelekan. Nah, monggo bapak-bapak yang punya kewenangan berbuat jujur saja. Apalah artinya dalam hidup ini kalau berbuat tidak jujur atau membela ketidakjujuran. Nah, kita lanjut dari Imam. Dia mengatakan, jika tidak dituntaskan lewat pengadilan palsu, tidaknya ijazah tersebut justru akan berdampak lebih buruk yang berkepanjangan bagi bangsa dan negara ke depan. Kita lanjut lagi, ketika perkara diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Ketika negara diisi oleh orang yang tidak berkompeten, maka tunggulah kerusakan sendiri. Dari Kudisianto mengatakan, semua akan dirubah, diatur sesuai kemauan Jokowi. Nah, 10 tahun kekuasaan Jokowi masih berlanjut ke Gibran. Negeri ini masih milik dinasti Jokowi. Hidup Jokowi, Prabowo, termut. Dari komentar yang lain,
Nah, di sini juga ada yang bikin gaduh negeri ini adalah Termul dan Kapolri Listio Sigit. Segera dipecat, mohon Pak Prabowo. Jangan pandang bulu, semakin lama menjabat pasti banyak rekeningnya dan money laundry. Nah, kita melihat komentar dari saudara kita yang lain. Iya bang, cocok kampus adalah menjunjung akademisi netral, kejujuran, kebenaran, ilmiah. Kalau membela, orang tidak setuju belanya keilmuan dan kejujuran. Nah, institusi pendidikan tinggi sudah sewajarnya menjunjung tinggi kejujuran dengan akhlak tinggi serta memajukan penelitian ilmiah untuk mengembangkan teknologi terapan demi kemajuan bangsa. Nah, anehnya dalam penyelesaian kasus ijazah UGM jauh dari langkah-langkah bijak. Nah, untuk menyelesaikan dengan jujur sangat mudah. Minta kembali lembar ijazah yang dipegang Pak Jokowi. Selanjutnya diteliti secara ilmiah untuk dicek secara ilmiah juga. Nah, ini baru lulusan UGM original sama dengan RRT komunikasinya. Berbobot dan berkualitas. Gaspol Bank bantu RRT berjuang bersama orang-orang jujur, cerdas, benar, dan baik untuk mencerdaskan rakyat. Nah, UGM betul-betul belepotan karena satu orang yaitu OVA. Oke teman-teman semuanya, sekian untuk video hari ini. Jika teman-teman memiliki komentar yang lain, silakan teman-teman meninggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih, salam hangat.